Lihat nanti kamera. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam kemanusiaan untuk kita semua. Halo Sobat Respect, apa kabarnya nih hari ini? Semoga Sobat Respect sehat selalu ya. Nah, terima kasih nih yang untuk udah join pada streaming kita. Semoga stay tune terus untuk 1 jam ke depannya dan belajar bersama kita di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari PIKR SMK Padang akan membuka talk show dengan tema pengaruh gadget terhadap perkembangan remaja. Di sini sudah berada pembina PIKR dari SMK SMK Padang, yaitu Bu Septiawati. Halo Ibu. Halo. Terima kasih Ibu sudah hadir pada kesempatan pada hari ini. Untuk Ibu, kami mohon perkenalan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung di live streaming kita hari ini. Perkenalkan, kami dari PIKR SMK SMK Padang dengan nama Respect, Remaja Sukacita Penuh Canda Tawa. Baik, pada kesempatan kali ini dalam talk show ini Ibu berbicara sebagai pembina PIKR mewakili kepala sekolah yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini untuk memberikan dukungan penuh kepada anggota-anggota PIKR yang mengangkat acara ini. Dengan temanya tadi adalah remaja, perkembangan gadget pada remaja. Nah, dari nanti berharap dengan tema ini nanti teman-teman yang mengikuti IG ini, live streaming ini, itu mendapatkan wawasan baru bagaimana menggunakan gadget itu untuk kebutuhan positif dan mendukung kemajuan dan prestasi Anda semua. Terus jangan lupa kita SMK SMK Padang itu adalah sekolah di bawah Kementerian Perindustrian yang otomatis tidak bisa terlepas dari yang namanya perkembangan ilmu dan teknologi. Silakan Anda mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, terutama dalam hal gadget, tapi gunakan itu untuk hal-hal yang positif. Mungkin itu saja. Selamat mengikuti acara ini. Semoga Anda semua mendapatkan manfaat dari talk show hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kata sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya kita itu kedatangan bintang tamu dari Duta Genre Kota Padang, yaitu Afdil Dwi Fadli. Afdil Fadli Putra. Untuk teman-teman tetap menjalani prokes ya, tetap stay tune ya untuk 1 jam ke depan. Halo Abdil, bagaimana menurut Abdil sebagai duta genre, apa sih motivasinya untuk teman-teman yang sedang di rumah? Terima kasih kepada ya. Sebelumnya kenalin teman-teman semua, nama aku Afdil Fadli Putra. Aku sekolah di MAN 2 Kota Padang, sekarang kelas 11 di jurusan IPA. Alhamdulillah pada tahun ini aku diamanahkan menjadi juara 3 Duta Genre Putra Kota Padang tahun 2022. Nah, sedikit cerita untuk pesan untuk teman-teman semua, karena pada era digitalisasi sekarang itu perlu kita pahami bahwasannya perkembangan teknologi itu harus benar-benar kita pahami untuk bagaimana kedepannya agar yang namanya pendidikan kita itu juga digandeng dengan digitalisasi. Nah, menurut Kak Afdil, di era digitalisasi ini fungsi gadget itu macam-macam ya Kak ya. Ada fungsi, memang banyak fungsinya. Dari Kakak sendiri fungsi gadget itu apa sih Kak? Nah, untuk teman-teman semua, kalau menurut pribadi Afdil, fungsi gadget itu sebagai
mungkin kayak teman-teman yang lain lah, sebagai media sosial, sebagai kita menunjukkan eksistensi kita sebagai seorang remaja. Dan juga pada sekarang ini mungkin dalam 2 tahun ke belakang kita memerlukan gadget untuk pendidikan. Nah, untuk pendidikan tersebut harus kita pahami bahwasanya ada berbagai macam perkembangan atau teknologi atau aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk belajar. Nah, aplikasi tersebutlah yang harus kita pahami. Nah, di era digitalisasi sekarang ini kita harus tahu, harus paham betul bahwasanya teknologi itu memang harus kita pelajari untuk kemajuan kita dan diri kita masing-masing. Terima kasih Kak. Nah, sekarang nih Kak ya, kita memang perlu gadget banget nih. Siapa-siapa pasti punya gadget nih di rumahnya sendiri-sendiri. Nah, tapi terlepas dari manfaat gadgetnya, pasti banyak banget kita dengar ada nih masalah-masalah remaja yang berkaitan dengan gadget. Menurut Kakak, cara mengatasi masalahnya itu gimana sih Kak? Nah, untuk teman-teman semua, ada berbagai macam permasalahan yang sering kita temukan pada remaja sekarang ini, terutama yang dikaitkan dengan gadget. Nah, yang dikaitkan dengan gadget ini ada berbagai macam. Nah, salah satunya itu tentang dunia pembulian. Pembulian itu bisa berbentuk langsung atau tidak langsung. Seperti di media sosial, pembulian secara tidak langsung. Mereka dengan si pelaku yang membuli si korban itu menggunakan seperti kata-kata yang menyindir gitu, yang menyindir atau yang menyakitkan hati dari si korban tersebut. Nah, itu contoh dari kenakalan remaja atau perilaku remaja yang secara tidak langsung. Tanggapannya cara mengatasi. Nah, cara mengatasi untuk kita sebagai seorang remaja, kita harus tanggap sebagai seorang remaja, karena bahwasanya kita harus bijak dalam memakai teknologi, terutama gadget, karena gadget bisa dikatakan itu teknologi yang sangat pintar gitu. Bahwasanya orang bisa mengakses semua yang mereka inginkan, bahkan tidak diakses pun akan keluar sendiri. Nah, ada berbagai macam bentuk negatif atau positif yang bisa kita ambil dari gadget. Berarti kita kendalikan cara memakai gadget, jangan sampai gadget mengendalikan kita, gitu ya Kak ya. Nah, kalau Kakak pribadi, gimana sih cara Kakak untuk menghindari hal-hal negatif dari perkembangan gadget ini Kak? Nah, untuk diri aku pribadi, untuk menghindari hal-hal negatif, itu terutama kita sibukkan diri kita. Nah, ada berbagai macam hal-hal yang ingin kita lakukan itu. Seperti yang pertama, ikut andil dalam kegiatan organisasi di sekolah. Itu merupakan bentuk kita untuk menghindari yang namanya dampak dari gadget tersebut. Kita bisa menjadi anggota organisasi, kita bisa ambil andil, kita juga bisa menjadi anggota organisasi di luar sekolah itu. Jadi banyak kesibukan yang bisa kita lakukan, seperti olahraga juga bisa, seperti mengaji, bagian Islam juga bisa gitu. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari dampak dari gadget. Benar banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat sekarang, sepertinya dampak dari gadget itu nggak main-main ya, bahaya banget lah kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan diri sendiri juga, terutama kecanduan kita atau memang kita perlu gadgetnya, tapi jangan sampai melebihi batas saat kita menggunakan gadgetnya. Nah, menurut Kakak, apa sih yang membuat remaja sekarang itu terlalu terobsesi gitu dengan gadget? Nah, untuk teman-teman semua, ada hal yaitu remaja, bahwasannya remaja itu terobsesi atau ingin sekali dengan gadget. Nah, yang pertama itu eksistensi. Eksistensi seorang remaja itu bisa dikatakan melebihi dari keadaan mereka itu, seperti ekonomi. Misalkan pada saat sekarang ini marak-maraknya itu memakai HP gitu, HP yang kameranya bagus misalkan gitu. Mereka lebih memikirkan eksistensi daripada memikirkan ekonomi mereka sendiri. Kadang kita prihatin loh gitu, melihat orang tua remaja sekarang yang
menting tulang cari uang itu demi membahagiakan anaknya. Tapi anak tersebut tidak sadar bahwasanya orang tuanya yang telah mementing tulang itu bisa jadi meminjam uang dengan tetangga gitu, atau misalkan ada memakai cara-cara yang tidak diinginkan. Nah itu berbagai macam bentuk remaja ingin memiliki gadget itu, eksistensi yang pertama gitu. Nah selanjutnya itu mungkin ada dari kita yang ingin memperbarui cara pandang atau cara untuk kita mendalami gadget tersebut gitu. Karena pada tahun ke tahun bentuk gadget itu berbagai macam ada bedanya, mulai dari bentuk gadgetnya atau kameranya, kualitasnya itu akan diperhitungkan itu. Jadi itu seorang remaja ingin memiliki gadget itu. Jadi untuk teman-teman semua, dilihat dari jawaban Kak Abdul tadi, sebenarnya kenapa sih kita terlalu terobsesi dengan gadget? Itu karena diri kita sendiri juga, pribadi kita, bahwasanya gimana ya, kita tuh terlalu, kalau misalnya yang ngeliat teman beli HP baru, masa kita enggak sih? Kita harus juga dong. Nah lagi gitu ya teman-teman, kita itu harus ya mengikuti perkembangan zaman, cuman harus sesuai juga sama kemampuan kita. Jangan terlalu memaksakan kehendak kita juga, jangan juga sampai menyusahkan orang tua sendiri. Nah makanya untuk teman-teman semua, gunakan gadget semampu kalian, sebisa kalian, dan manfaatkan gadget itu semaksimal mungkin. Jangan sampai ada hal-hal negatif yang disebabkan oleh gadget itu berpengaruh pada pendidikan kita ataupun perkembangan kita pada saat remaja sekarang. Nah gitu. Nah Kak Afdil, minta motivasinya dong untuk teman-teman di rumah nih. Motivasi. Nah untuk teman-teman semua yang ada di rumah, sedikit motivasi dari Afdil. Kita tahu bahwasannya perkembangan digitalisasi di Indonesia itu terus diperbarui, karena Indonesia tidak mau kalah dengan negara-negara maju yang ada di Asia, contohnya Singapura, Malaysia dan lain-lain. Nah, jadi kita sebagai seorang remaja, kita harus pandai, harus bijak dalam memakai gadget atau memperbarui digitalisasi kita. Karena kalau kita tidak bijak atau kita tidak pandai dalam memakai teknologi-teknologi atau digitalisasi tersebut, maka kita akan dijerumuskan pada hal-hal yang negatif. Karena pada saat sekarang ini ada hal negatif dan ada hal positif. Tapi yang banyak Afdil lihat sekarang itu banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh gadget, karena kurang bijaknya seorang remaja untuk memakai gadget tersebut. Nah, kita kembalikan lagi kepada diri kita, bahwasanya kita bisa mengendalikan gadget. Seperti yang dikatakan oleh Felin tadi, bahwasanya bukan kita yang dikendalikan oleh gadget, tapi kita yang mengendalikan gadget tersebut. Dan kita juga harus menyibukkan diri kita dengan berbagai macam kegiatan seperti kegiatan agama, kegiatan budaya yang telah tertinggal sekarang. Kita hidupkan kembali yang namanya adat basan di syarak basan di kitabullah. Kita hidupkan kembali yang namanya nilai-nilai kebudayaan Minangkabau. Seperti seorang remaja pada zaman dahulu itu sering belajar bela diri sila itu untuk melindungi diri mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Nah, jadi kita sebagai seorang remaja juga bisa melakukan hal-hal tersebut sekarang, tapi kita kemas atau kita lakukan dalam hal-hal yang modern sekarang sesuai dengan perkembangan digitalisasi sekarang ini. Ya. Nah, seperti kata Kak Afdil nih, orang dulu aja nggak ada gadget bisa ngelakuin bermacam yang produktif, apalagi kita sekarang udah punya gadget, udah ada jaringan internet, udah ada berbagai sumber nih di gadget kita. Apa emang kita mau kalah ya sama orang-orang yang juga nggak punya gadget aja bisa ngelakuin hal produktif yang banyak banget loh. Nah makanya jangan mau kalah ya, gunakan gadget seproduktif mungkin ya teman-teman. Nah sekali ini nih kita ada segmen tanya jawab dari responden. Teman-teman yang nonton di rumah bisa bertanya lewat kolom komentar. Kita beri waktu 3 menit untuk mengumpulkan pertanyaannya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, Kak Abi tadi begitu lama nggak?
Ya, tadi ada kendala sedikit di rumah. Motivasi Kak Afdil ngikutin Duta Genre tahun itu apa sih Kak? Nah, kalau motivasi sebenarnya ikut Duta Genre itu udah dari tahun kemarin gitu. Dan tahun kemarin itu belum diberikan kesempatan oleh Allah gitu untuk lulus sebagai Duta Genre. Terus karena motivasi itu datang dari kakak kelas yang juga Duta Genre gitu. Terus dikasih motivasi dan memberanikan diri kan sekarang ikut Duta Genre. Alhamdulillah lulus ke 25 besar gitu. Wah, keren sekali Kak Afdil ya. Nah, yang bikin Kak Afdil berpikir kalau misalnya masa remaja itu perlu dilakukan hal produktif apa sih Kak? Kan untuk melakukan hal produktif itu kita lihat sekarang ini bahwasannya permasalahan remaja itu banyak, cuma satu. Banyak banget. Nah, contohnya itu pernikahan usia anak gitu. Pernikahan usia anak ini menurut data Kementerian Agama Kota Padang itu pada tahun 2020 ada sekitar 52 anak yang menikah gitu. Nah, itu dampak atau imbas dari pemakaian gadget dan juga imbas dari pandemi COVID kemarin ini gitu. Karena dialihkan pembelajaran dari offline kepada online gitu. Karena nggak tahu, karena saking tidak tahunya orang tua atau remaja tersebut yang telah putus asa untuk melanjutkan pendidikan itu. Mereka berpikiran pendek tanpa memikirkan bagaimana dampak kedepannya jika menikah di usia anak itu. Wah, Setuju sih. Buat teman-teman yang di rumah, ayo kirimkan komentar kalian di kolom komentar untuk nanya seputar remaja, atau kalian mau tips gitu dari kakak kita, apa sih tips bisa lolos ke Duta Genre. Oh ya, jadi kan itu tuh pengalaman dari kakak dari tahun sebelumnya. Nih untuk teman-teman yang misalnya kayak gimana sih tips untuk bisa masuk ke Duta Genre gitu? Kalau tipsnya yang pertama itu kita harus percaya diri gitu. Kita karena jika kita tidak ada percaya diri dalam diri kita, misalkan kita ingin mendaftar tapi kita tidak percaya diri, kita nggak akan lulus. Intinya kita percaya kepada diri kita mampu akan hal tersebut gitu. Dan yang kedua itu kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari, misalkan tentang pengetahuan seputar genre gitu. Tidak ketika H-1 sebelum semalam gitu. Tapi kita harus mempersiapkan 1 bulan 2 bulan sebelum kita mendaftar gitu. Nah, nanti agar ketika kita di tes atau diwawancara itu nanti tidak melakukan hal-hal yang ibaratnya tong kosong dari dunia gitu. Tidak ada bentuk dari yang kita inginkan gitu. Tapi kita ingin Duta Genre, tetapi tidak ada upaya atau cara-cara untuk kita ingin masuk ke dalam Duta Genre gitu. Berarti yakin aja dulu sama diri kita kalau apa yang kita lakukan itu tuh udah potensi kita di sana gitu. Jadi jangan takut, takut kayaknya nggak bakal lulus deh, kayaknya nggak bakal bisa deh. Jangan gitu. Iya, jangan nggak percaya diri dulu. Karena kita memilih untuk mengikuti itu, berarti itu sudah ada potensi di kita. Nah, itu gitu ya Kak ya. Ini Kak Adil ada yang bertanya nih. Dari Bu Mela Astuti, ibunya bertanya, bagaimana tanggapan Abdil terhadap remaja yang sangat kecanduan gadget dan bagaimana solusi yang diberikan? Bagi remaja yang kecanduan gadget. Iya. Nah, terima kasih Ibu. Bu Mela. Terima kasih Bu Mela atas pertanyaannya. Untuk menanggapi kecanduan gadget. Nah, itu terima kasih kepada Ibu. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Jika kita bisa menyaring hal-hal yang baik dalam gadget, maka kita tidak akan terjerumus kepada gadget tersebut. Kita bisa membagi waktu sesuai dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Kalau kecanduan itu mungkin terarah kepada hal-hal yang sudah dirasa enak oleh atau sudah dirasa nyaman oleh remaja tersebut.
Nah, tipsnya yaitu kita sibukkan diri kita lagi gitu. Kita sibukkan, jangan hanya terpaku kepada gadget tersebut, karena banyak hal-hal di luar sana yang bisa kita eksplor agar kita sebagai seorang remaja bisa mengembangkan diri kita. Karena pada masa remaja sekarang, kita sebagai remaja itu umumnya akan menampakkan jati diri kita sebagai seorang remaja, baik itu kita dalam masalah ekonomi, sosial, percintaan dan lain-lain. Kita akan peka terhadap tersebut jika kita bisa memahami keadaan di sekitar kita gitu. Nah, ayo dong teman-teman, mana nih pertanyaannya? Kak Abdil yang nunggu nih. Nah, Kak Abdil, di sekolah Kak Abdil ada ikut organisasi nggak Kak sih? Kalau di sekolah organisasi ada kayak PKR juga, sama kayak teman-teman yang di sini. Abdul juga anggota di sekolah gitu. Wah, sama-sama perhatikan Sama-sama ya. di PKR gitu. Karena kalau kita sebagai duta genre, kita harus berangkat dari PKR dulu gitu, baru kita mendaftar duta genre. Gitu. Oh iya, harus ke PKR dulu. Karena ibaratnya PKR itu duta genrenya di sekolah. Oh, menarik banget ya teman-teman ya. Nah, gimana sih Kak tips Kakak untuk bagi waktu antara kesibukan belajar sama organisasi nih? Kita sibuk banget nih organisasi Kakak. Ya betul. Intinya kita harus membagi waktu tersebut. Kita dahulukan mana yang penting. Misalkan jika tapi kalau Abdul pribadi itu lebih mementingkan belajar daripada organisasi. Tetapi jika dalam suatu keadaan mendesak atau sangat-sangat urgent itu dalam organisasi, maka kita dahulukan dulu organisasi gitu. Bisa kita kesampingkan yang namanya belajar, tapi kita tidak meninggalkan belajar tersebut gitu. Seimbang berarti ya. Seimbang gitu. Kita misalkan hari ini kita fokus atau penuh acaranya untuk organisasi. Nah, pelajaran yang tadi kita tertinggal nanti bisa kita tanyakan kepada teman, kita ulang-ulang di rumah gitu, agar pelajaran tersebut tidak tinggal begitu saja gitu. Berarti jangan sampai ketinggalan pelajaran karena organisasi, ataupun jangan sampai nggak peduli sama organisasi karena terlalu fokus sama pelajarannya gitu ya Kak ya. Ya, betul. Jadi kayaknya nanya sama Kak Abdil nggak? Nih, menurut nih, ini kan udah kayak mungkin lebih ke arah cowoknya sih gitu. Pertanyaannya, apa sih yang membuat remaja sekarang kecanduan gadget, terutama kaum cowok yang tidak bisa lepas dari game online? Dari game online ya. Jujur pribadi Abdul kurang suka dengan game online ya. Nah, tetapi teman-teman di sekitar Abdul itu memang ada yang bermain game online itu. Ibaratnya game online ini sebagai bentuk dari kata-kata sekarang itu healing gitu. Iya. Healing dari misalkan dalam keseharian mereka sebagai seorang cowok, teman-teman tersebut memang banyak misalkan ditemukan permasalahan mulai dari belajar atau di rumah atau dengan teman. Nah, mereka lampiaskan hal-hal tersebut ke gadget itu ke game, karena di situ kenyamanan mereka ditemukan itu, kesenangan mereka ditemukan. Jadi nggak ada salahnya jika remaja itu main gadget, tetapi kalau kecanduan itu mungkin agak dikurangi gitu waktu bermainnya. Jangan terfokus atau selalu bermain gadget gitu. Nah, teman-teman di rumah ada yang mau tanya nih tentang game online atau apa gitu yang berhubungan sama remaja dan kehidupan kita sekarang nih, daripada nanti penasaran ya kan. Kalau misalnya untuk game online kayaknya itu bisa dijadikan healing sih, tapi sekali-sekali aja mainnya, jangan setiap hari gitu dari pagi sampai malam gitu game online mulu. Nggak gitu ya teman-teman ya. Healing, yang namanya healing itu penyembuhan ya. Penyembuhan itu berarti dilakukannya kalau misalnya kita merasa perlu. Jangan sampai hari-hari kita malah dipenuhi sama game online semua. Nggak ada komunikasi sama teman-teman, nggak ada komunikasi sama keluarga. Jangan sampai kita ya teman-teman ya. Aku mau tanya nih di luar tema kita nih.
untuk pengalaman Afdil atau ya pengalaman Afdil di PR-nya gimana sih gitu. Untuk itu juga pelajaran ke kita yang baru launching ini. Kalau untuk PR di sekolah itu aktifnya sudah lama gitu. Mulai dari tahun 2017 2018 gitu. Nah, tapi Abdul kan baru masuk dari Manta pada tahun 2020 ya. Baru masuk dan masuk PR itu karena mendaftar Duta Genre gitu. Nah, tetapi karena tahun kemarin nggak lulus Duta Genre, disuruh oleh pembina tetap di PR gitu. Nah, kita jalani karena di PR itu ada namanya PSKS itu, pendidik sebaya, konselor sebaya. Nah, yang dua fungsi tersebut yang kita jalankan, yang kita programkan setiap minggunya. Seperti ada yang namanya program itu namanya BTS, bimbingan teman sebaya. Nah, bimbingan teman sebaya tersebut kita lakukan setiap minggu gitu. Setiap minggu dicari harinya itu hari Selasa. Nah, di situ memang difokuskan kepada teman-teman PIK untuk bercerita kepada teman-temannya masing-masing, teman PIK juga gitu, untuk berbagi cerita atau curhat tentang masalah-masalah mereka gitu. Memang difokuskan namanya program PSKS di sekolah gitu. Jadi tidak hanya PSKS atau sebagai bentuk implementasinya BTS tadi atau bimbingan teman sebaya, kita juga sekurang-kurangnya sekali sebulan itu mengadakan yang namanya food gathering gitu. Food gathering itu yang nggak jauh dari dalam sekolah juga gitu. Tapi kita cari spot-spot yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan food gathering itu, seperti yang dekat dengan alam gitu. Kita cari tempat yang ada di sekolah yang bisa kita jadikan sebagai spot-spot yang menarik gitu. Terima kasih untuk pengalamannya Kak Abdil. Oh, ini ada juga pertanyaan dari Seberang Berkata. Ini pertanyaannya Kak Abdil. Bagaimana cara mengurangi kecanduan game online? Karena game online itu sekali saja dimainkan, bakal penasaran terus, malah kadang menguras uang juga, gitu. Kayak top up gitu sih. Baca yang suka top up nih. Ya, kalau untuk mengurangi kecanduan game online, ya kembali lagi gitu ke inti diri kita. Kalau kita bisa menyaring segala sesuatu yang mendatangkan mudarat atau mendatangkan kerugian bagi diri kita, maka kita tahu gitu bahwasanya game online tersebut bisa menyerukan kita atau bisa merugikan kita. Tetapi tidak ada salahnya kita bermain game online, tetapi kecanduan tersebut yang mungkin membuat busuk para orang tua atau teman-teman yang ada di sekitar gitu. Bahkan ketika belajar pun bela-belain untuk main game online gitu. Sempat-sempatnya curi-curi waktu ya. Intinya kembali lagi pada diri kita. Kalau kita bisa menyaring hal-hal tersebut pada hal-hal yang lebih baik, mengapa tidak gitu? Kita saring hal-hal yang negatif tersebut agar diri kita itu terjauh dari hal-hal negatif. Tadi kan pertanyaan gini nih, gimana kalau bisa main sekali itu keinginannya main terus karena penasaran gitu, tahan. Kita kan punya emosi dalam diri kita untuk menang sesuatu kan. Nah itu memang dari diri kita sendiri lagi gitu. Baik, mungkin kayak gini ya, kayak untuk teman-teman yang suka main game online, yang untuk suka top up tuh bagusnya kita stop. Gimana ya? Stop untuk Coba stop gitu ya kan. kendalikan keuangan kita, karena Masih banyak lagi perencanaan iya. yang harus dicapai gitu. baik, ada lagi teman-teman yang di rumah mau bertanya, silakan. Kita untuk menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita bincang-bincang dulu ya untuk seputar PR. Maaf teman-teman, kita di luar konteks pembicaraan nih. Untuk PR sendiri, apakah bisa untuk PR yang kami SMK ini bisa lolos, karena kan PR-nya baru saja di launching, dan juga program kami juga belum kayak demand gitu.
apakah bisa nggak sih kita tuh lulus jadi duta genre gitu yang anggota kami? Kalau itu kalau untuk lulus itu kan syarat untuk mendaftar duta genre itu ada. Yang pertama itu salah satunya menjadi anggota di PIK sekolah. Itu yang dinilai itu bukan PIK-nya tetapi bukan program, tetapi yang bagi teman-teman yang mendaftar gitu. Nah, teman-teman yang mendaftar jika sungguh-sungguh mulai dari nanti banyak itu yang namanya tes-tes yang akan dilalui gitu. Nah, kita persiapkan diri kita, bukan PIK-nya dinilai gitu, tetapi jika kita aktif di PIK tersebut, jika kita paham tentang apa yang akan diujikan nanti, maka kita insya Allah akan lulus gitu. Nah, Intinya kita percaya kepada diri kita, kalau diri kita itu mau. salah persiapan juga ya Pak Angel ya. Oh ini Kak, dari salah satu guru kita juga, Bapak Dedi. Ini di luar konteks pembahasan tentang pengaruh penggunaan gadget bagi remaja. Ini pertanyaannya, sebagai duta genre Kota Padang, program kerja apa yang Bang Kakak Afdil rancang dan akan dilaksanakan untuk tahun 2022 ini? Nah, kalau untuk wawancara kemarin ketika menjadi finalis duta genre, ada 3 program yang Abdil rencanakan atau yang akan Abdil lakukan di tahun 2022 ini ketika Abdil menjabat sebagai duta genre. Nah, yang pertama itu ada yang namanya gergaji berlari. Dari namanya unik ya. Iya, unik banget. Nah, gergaji berlari ini ada artinya, yaitu gerakan belajar mengaji dan bela diri sile. Wah, Nah, ini difokuskan kepada remaja yang ada di lingkungan sekitar, baik itu di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah gitu. Ini sebagai bentuk implementasi dari kegiatan-kegiatan orang Minangkabau pada zaman dahulu gitu. Mereka belajar mengaji dulu, baru pulang dari belajar mengaji atau pulang dari sekolah, mereka belajar bela diri sila itu. Nah, itu yang kita hidupkan lagi, karena kita lihat sekarang sangat jauh yang namanya budaya dengan diri kita gitu. Nah, mengapa tidak kita sebagai seorang remaja kita hidupkan lagi yang namanya kegiatan-kegiatan budaya tersebut, agar yang namanya kegiatan budaya itu tidak tinggal atau tidak hilang begitu saja gitu. Yang kedua itu ada namanya genre bar TTD itu, genre berbagi tablet terbandara. Nah, genre bar TTD ini difokuskan kepada remaja putri yang ada di Kota Padang dan ibu hamil gitu. Ini agar mengurangi risiko mengalami stunting itu. Karena stunting itu kondisi gizi buruk yang dialami seorang anak pada 1000 hari kehidupan pertama. Nah, itu merupakan salah satu bentuk untuk mengurangi stunting. Karena pada tahun 2024 pemerintah negara Indonesia itu menargetkan bahwa stunting itu di angka 14% pada tahun 2024. Sedangkan saat sekarang ini sangat jauh dari yang diinginkan pemerintah tersebut. Sedangkan jangka waktu yang akan kita tuju pada tahun 2024 itu kurang lebih sekitar 2 tahun lagi. Nah, itu yang harus kita fokuskan kepada penurunan stunting. Karena penurunan stunting itu, karena stunting itu merupakan salah satu dari ProPN, proyek prioritas nasional gitu. Itu yang harus kita turunkan, yang namanya stunting tersebut ditujukan kepada remaja putri dan ibu hamil yang ada di Kota Padang gitu. Nah, ada satu lagi yang namanya Repata, remaja punya cerita. Nah, Repata ini dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dikemas dalam media sosial gitu. Jadi kita mengadakan misalkan seperti live streaming bareng teman-teman atau remaja-remaja yang telah sukses gitu, atau telah telah berhasil dalam bidangnya, untuk mengingatkan anak yang marah. Yang marah kalau jangan terlalu lama main game online gitu. Intinya mengingatkan jangan memakai kekerasan gitu. Karena mengingatkan anak tersebut bisa dengan cara yang baik gitu. Kalau anak tersebut tidak bisa
menerima gitu, tinggalkan lagi sampai ada sesuatu bosan. Karena kalau kita bosan pasti akan ujung-ujungnya pasti akan kita turuti. Misalkan ya gimana ya, akan dituruti apa kata orang tua kita gitu. Dengerin gitu kan. Jadi Baik, itu jawaban dari narasumber kita. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Dedi. Lalu apa saja tahapan-tahapan penyeleksian mengikuti ajang duta genre tersebut agar siswa SMK SMTI Padang dapat mempersiapkan untuk mengikuti ajang tersebut ke depannya? nah, untuk tes-tes yang akan dilalui itu, kalau di tahun ini, yang pertama itu kita akan mengadakan yang namanya tes tes tertulis. Tes tertulis ini mengenai pengetahuan genre gitu, mengenai pengetahuan kesehatan atau mengenai remaja gitu. Nah, tes tertulis ini akan dilakukan pada satu hari full untuk seluruh peserta gitu. Nah, biasanya tes tertulis ini dilakukan di gadget melalui Online ya. online untuk meminimalisir pemakaian kertas. Nah, selanjutnya itu ya, pada hari kedua diadakan tes. Yang tes itu pertama itu siapa? Tes wawancara, tes minat bakat. Nah, tes wawancara ini banyak gitu, tentang pengetahuan genre, pengetahuan umum, public speaking, dan kepribadian kita. Jadi ada 4 posko yang akan dilalui itu pada tahun akhir gitu. Tidak tahu lagi pada tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun berikutnya gitu. Nah, sampai kepada minat bakat, tunggu hasilnya gitu. Itu aja gitu. 4 tes tertulis, tes wawancara yang terdiri atas 4 tes atau 4 posko, dan tes minat bakat. Berarti ada 3 tes yang dilalui agar kita bisa lulus duta genre, dan juga dari tes kedua itu ada 4 posko yang harus dilalui. Jadi ya Kak ya, Yaitu pada tahun sekarang. pada tahun sekarang ya, pada tahun Itu tahun-tahun berikutnya. berikutnya itu mungkin ada perubahan atau ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari JJ underscore 1 underscore. Nih, pertanyaannya, aku mau tanya nih Kak. Sekarang kan banyak lomba-lomba game online yang kadang jika kita menang akan mendapat sertifikat sebagai penghargaan ataupun bentuk penghargaan terhadap prestasi kita pada lomba tersebut. Nah, untuk lomba itu kan pastinya membutuhkan latihan terus-menerus. Menurut Kakak, gimana tuh dengan masalah tersebut? Nah, kalau untuk mengikuti sebuah lomba, pastinya kita akan latihan gitu. Iya. Nggak ada salahnya kalau kita latihan. Tetapi jika kita terlalu candu, terlalu terfokus kepada game online tersebut, maka kita akan mengabaikan hal-hal yang ada, misalkan di lingkungan rumah kita, di lingkungan sekolah kita. Karena wajar saja kalau ketika kita mengikuti lomba memang perlu latihan gitu. Tapi yang namanya latihan tersebut tidak mendekati yang namanya kata candu untuk bermain game online gitu. Nah, berarti gini nih, namanya lomba berarti kan itu sebuah pencapaian dari kita nanti kan. Nah, kalau misalnya namanya latihan jika niat dari hati untuk latihan untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam lomba tersebut, kita ini sangat waktu gitu. Jangan sampai yang kita dalihkan yang namanya latihan malah nanti kok mau belajar ya latihan ikut ini, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Kita belajar tapi jika ada waktu untuk latihan juga gitu. Jangan sampai kata latihan itu tuh mengarah ke kecanduan gitu, jadinya gitu ya Kak ya. Ya. Baik, untuk tadi ini aku masih bingung untuk tahapan apa sih yang mau untuk dilalui untuk kita sebagai duta genre. Jadi aku pernah lihat tuh Kak,
pada saat kan aku sering stalking ke IG-nya Duta Genre Kota Padang. Jadi ada tuh penampilan bakat di hari ada tuh waktu kayak drama ada nyanyi bersama gitu. Apa sih Kak acaranya tuh gitu? Kalau kita ini ya, kita kan dinyatakan dulu sebagai 25 pasang finalis Duta Genre gitu. Nah, untuk menghadapi yang namanya malam grand final itu juga ada berbagai macam tahapan yang harus kita lalui, seperti technical meeting. Ada technical meeting itu ada dua, technical meeting 1 sama 2 yang akan jangka waktu itu 1 kali seminggu gitu, 2 kali dalam seminggu. Dan technical meeting 1 pada hari Sabtu minggu sekarang, Sabtu minggu. Nah, technical meeting keduanya pada minggu depan di hari yang sama. Nah, ada juga yang namanya latihan-latihan untuk koreografi gitu. Juga ada yang namanya nanti akan dikasih challenge oleh kakak-kakaknya seperti untuk gimana ya, bukti aksi nyata dari kita gitu sebagai Duta Genre, finalis Duta Genre gitu. Nah, setelah menghadapi atau menjalankan tahapan-tahapan tersebut, kita akan dikarantina selama 4 hari gitu. 4 hari di hotel, dan di hotel tersebut nanti kita juga akan menjalankan yang namanya berbagai macam kegiatan. Nah, salah satunya yang bilang Yuli tadi itu yang namanya penampilan bakat oleh finalis Duta Genre gitu. Nanti dikelompokkan per kelompok, nanti masing-masing kelompok akan menampilkan minat bakatnya sendiri, minat bakat per kelompok itu. Misalkan seperti drama, seperti ada yang nari, atau kolose drama gitu. Berarti kelompoknya diacak gitu Kak? Ya, diacak. Nanti ditentukan oleh kakak-kakaknya, dan nanti dari kelompok tersebut bebas untuk menampilkan minat bakatnya masing-masing. Ibaratnya itu dipadukan gitu, Iya. ke kelompok. Baik, makasih Kak untuk jawabannya. Nih ada pertanyaan yang menarik nih Kak dari penonton live stream kita pada pagi hari ini. Ini pertanyaannya dari @alexa_gfcc_. Pertanyaannya tuh, dia bertanya, abang kakaknya udah punya pacar atau belum kan? Gimana Kak, jawab dong untuk teman-teman, mungkin ada kayak Yang kepo juga ya. jawab Kakak boleh. Mungkin dia mengagumi secara live streaming pada pagi hari ini Kak. Kalau pacar ya? Gimana teman-teman? Gak ada pacarnya? Enggak, pacar nggak ada. Ya. Tapi kalau teman-teman yang dekat itu banyak. Ah. Sebagai tempat cerita itu banyak. Baik, untuk teman-teman yang berada di rumah, waktu kita tinggal 12 menit. Ada yang masih mau bertanya, silakan di Tulis di komentar. Kalau misalnya di sekolah nih ya Kak ya, berarti pasti banyak mata pelajaran, ada yang mata pelajaran disuka atau yang Kak ngerasa oh my god ini susah banget deh. Apa ada nggak Kak mata pelajaran yang Kak ngerasa kalau misalnya udah ketemu mata pelajaran tuh, ya ampun kenapa ada mata pelajaran ini sih gitu? Sama kayak teman-teman matematika, mungkin matematika ya. Tapi kita tidak membenci pelajarannya, Iya. tidak membenci gurunya, tetapi kita sendiri yang Dari hati sendiri gitu kan? kita sendiri yang tidak suka gitu. Karena hitung itu banyak. Kalau misalkan dari SD gitu, hitung itu cuma 1 tambah 1 gitu, 2 kali 2. Nah sekarang ketemu sama pakai X, pakai Y gitu, itu banyak ragam-ragamnya. Tetapi itu kan bentuk dari proses kita sebagai seorang siswa gitu, harus kita jalani juga gitu. Nggak boleh kita misalkan nggak suka sama pelajarannya, nggak kita ikuti juga gitu. Itu nanti akan berpengaruh kepada nilai kita gitu. Itu juga payah atau juga susah nanti untuk masuk kepada perguruan tinggi. Cara Kakak ngehandle nih perasaan-perasaan kayak gitu kalau misalnya udah dapat pelajaran ini biar ngehandle nggak males gitu kan apa Kak? Handle itu
jalani aja, gitu, sabar, gitu. Nggak usah mengeluh dengan pelajaran tersebut. Karena di sekolah Abdul sendiri itu juga banyak pelajaran, sekitar 20 mata pelajaran gitu yang harus dijalani gitu. Banyak banget Kak. Itu resiko kita jika kita masuk ke sebuah sekolah gitu, harus menerima apa aja yang akan di apa gitu, hadapi gitu ya. gitu. Baik, mari menunggu teman-teman yang dia mau bertanya nih. Untuk pengalaman PR, Kak Abdul mungkin lebih banyak, udah banyak dari kita kan. Untuk kita sendiri apa sih kakak kasih kayak saran untuk kita ya yang ngobrol sini? Kalau untuk saran, ya seluruh giat untuk gimana ya, mengadakan acara-acara, tidak hanya acara seperti ini gitu, tetapi banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita adakan untuk yang namanya PKR di sekolah gitu. Seperti nanti bisa collab sama PKR di sekolah Afdil gitu. Nanti kita juga bisa gimana ya, membuka kesempatan gitu, atau nanti kita mengajukan collab di sini gitu. Karena intinya kita saling membantu gitu, simbiosis Mutualisme. sama-sama menguntungkan gitu. Teman-teman ayo dong pertanyaannya, ada nggak yang Ini ada juga yang mau bertanya dari NRL underscore NBLHFDLH underscore 13 nih, panjang banget ya teman-teman namanya. Di pertanyaannya, bagaimana cara kakak bisa menyikapi sikap teman-teman kakak yang pastinya sulit untuk ditebak Kak? Bagaimana cara kakak bisa menyikapi teman-teman kakak yang pasti sulit ditebak gitu? Kayak orang mungkin tertutup ya, bisa jadi. Iya. Kalau misalnya udah deket nih sama teman kakak, dia orang merasa ini sifatnya gimana ya, takut deh berteman sama dia karena sifatnya gak ketebak gitu. Dia tiba-tiba pas udah deket ternyata gini, gimana cara kakak nge-handle gitu. Kalau untuk misalkan kita ibaratnya kalau kita mencari teman tuh nggak apa ya, nggak boleh milih-milih gitu. Baik itu teman-teman yang berbeda dari kita, yang sama dengan kita, atau yang memang tidak kita suka, itu harus kita jadikan teman gitu. Iya. Jadi kalau kita tahu bahwasanya teman tersebut misalkan nggak sesuai dengan ekspektasi kita, oh berarti sikapnya kayak gini gitu, kayak gini, nggak semanis dengan awal kenalan gitu. Karena pada awal kenalan orang itu cuma manis-manis aja gitu. Tapi ketika kita udah dekat, ketika kita udah kenal lebih jauh, mereka itu berubah gitu. Cara menyikapinya ya kembali lagi kepada diri kita. Jika kita ingin mencari teman, jika kita ingin mencari banyak apa ya, kenalan gitu, kita jalani gitu. Karena nggak ada kata-kata itu kita harus menjauhi teman gitu. Karena pada suatu saat nanti kita pasti akan memerlukan orang tersebut tanpa diduga-duga gitu. Pasti kita akan perlu ke orang tersebut gitu. Jadi nggak boleh ibaratnya milih teman walaupun teman tersebut nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berarti gini ya kak ya, jika memang awalnya kita ngerasa mungkin dia baik nih, ternyata nggak sebaik yang kita kira gitu. Nah jangan tiba-tiba kita ngejauh gitu, jangan kayak gitu. Kita dekati baik-baik. Kalau misalnya kita rasanya kayaknya nggak bisa deh, kita simpan dalam diri kita aja, dari hati kita. Kalau misalnya rasanya nggak cocok sama kita, ya disimpan aja. Terus jangan sampai kita nanti bikin jelek sama teman kita gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba teman-temannya pada ngejauh gitu karena kita maksud gitu. Jangan gitu ya teman-teman ya. Baik, itu mungkin pertanyaan terakhir. Kemudian harinya, karena itu tuh nggak penting sih gitu, nggak ada effort baliknya dari game online itu terhadap diri kita sendiri gitu. Itu saja yang dapat kami sebagian sampaikan. Terima kasih kepada kakak dari Duta Genre. Semoga bisa kita ketemu dalam waktu lagi ya kak ya.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.